wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bisunnati ila yaumil qiyamah ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum ana menyampaikan suatu perkara yang besar, ana ingin memutar satu video biar antum tahu. Mungkin antum paham apa isi makna ini. Salat. Uqsum billahi al-azim annaha sabab azim min asbab dukhul al-jannah. الصلاة يا أحبتي هذه الخمس الصلوات أنا بعطيك معلومة احفظها وسجلها وخليها ترسخ في عقلك وفي قلبك. أقسم بالله الموت راح يجيك بعد صلاة ما راح يجيك قبل صلاة. إن جاك 11 الصباح فأنت مت بعد صلاة ايش؟ وإن جاك الساعة 3 الظهر مت بعد صلاة الظهر، وإن جاك الساعة 3 بالليل فأنت مت بعد صلاة العشاء. الموت يأتي بعد صلاة، تحافظ على هذه الصلاة من أجل أن تدخل جنة الله سبحانه وتعالى. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أحبابي في الله، أقسم بالله من حافظ على الصلاة بخشوعها وبأركانها وبواجباتها وبسننها والله يا أحبتي في الله إن الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه بالجنة. كما ذكرنا الآيات حقت في الآيات كريمة، آيات تتلى أحبتي في الله في كتاب الله عز وجل يبشر الذي صلى بين يديه سبحانه وتعالى بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Baik, penggal dari video yang ana putar. Man yafham hadhil kalimat. Siapa yang paham? Di antara antum. Ayo ikhwah. Yes, Man yafham hadhil hiwar. Secara global aja. Man izin menjawab, Ustaz. Siapa yang paham tadi video yang ana putar tadi? Ikhwah, aina rijal? Aina al-ahwat? Wa aina al-ulama? Wa aina at-tulab? Haya. Maka dari itu anak akan sampaikan sesuatu yang sangat besar yang mungkin selama ini antum tidur, yang mungkin selama ini antum tidak sadar indahnya bahasa Arab. Kalau antum setiap bacaan yang antum
lantunkan tatkala membaca Al-Quran, tatkala antum sedang menghadap Allah Jalla wa'ala. Ana yakin antum pasti akan meneteskan air mata. Jika tatkala antum mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kalau antum mengetahui makna yang dalam dan tafsir para ulama menjelaskan hal tersebut, terutama pada zaman sekarang kita ini yang begitu banyak fitnah yang menyambar-nyambar. Indahnya bahasa Arab yang akan menggentarkan jiwa ini, yang akan melunakkan kesombongan ini, jika kita paham benar pesan dan kesan yang terkandung di dalam Al-Quran. Jika kita benar-benar paham tentang pesan wasiat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita benar-benar paham apa yang menjadi pesan dari para ulama di kitab-kitab mereka. Itulah pentingnya bahasa Arab. Jika antum menikmati indahnya berbahasa asing, antum begitu bangga dengan mempelajari atau mahirnya dalam berbahasa Inggris, jika antum merasa lebih dari teman antum dengan antum memahami beberapa bahasa asing, kan tapi antum tidak sama sekali memahami bahasa Al-Quran, maka antum sungguh merugi. Dan sungguh antum merugi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada hambanya agar hambanya memahami Al-Quran dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran bukan berbahasa yang lain, melainkan bahasa Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Dalam bahasa Arab, kalau antum nanti belajar lebih dalam lagi, inna ini bukan sembarang huruf. Ini dalam bahasa Indonesia adalah huruf untuk menegaskan, menguatkan. Sungguh kata Allah, kami benar-benar menurunkan Al-Quran Arabian dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian benar-benar memahaminya. Benar-benar paham apa yang diturunkan, yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar paham
apa yang menjadi pesan Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menjalankan takwaan ini, ibadah ini sesuai apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang dia mahir mengucapkan Al-Quran, melafadzkan Al-Quran, melantunkan Al-Quran, akan tetapi mereka la ta'qilun, mereka tidak memahaminya karena disebabkan mereka tidak mempelajari bahasa Arab. Karena mereka disebabkan tidak memahami bahasa Arab dan tidak mau belajar bahasa Arab. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan ungkapan yang sangat indah. Beliau mengatakan, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللُّغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَةِ. Demikian itu Allah Subhanahu wa taala menentukan bahasa Arab karena bahasa Arab adalah sepasih-pasihnya bahasa. Paling pasih bahasa di antara bahasa-bahasa yang lain. Maka Allah menentukan Al-Quran berbahasa Arab. Tentunya jika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang lain, mudah bagi Allah. Misalkan Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Inggris atau bahasa yang lainnya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Quran dengan bahasa Arab karena kata Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut. Li'anna al-lughatal Arab afsahul lughat. Karena bahasa Arab adalah sepasih-pasihnya bahasa. Yang paling pasih di antara bahasa-bahasa yang lain. Wa abyanuha, dan bahasanya sangat jelas. Ya, benar-benar gamblang, jelas, tidak ada yang samar sedikit pun. Wa awsa'uha, dan paling luas. Bahkan betapa banyak bahasa Indonesia yang menyerap dari bahasa Arab, bahasa serapan. Contohnya kursi. Kursi udah bahasa Arab, dipakai oleh orang Indonesia. Contoh lagi, musyawarah. Musyawarah sudah bahasa Arab, dipakai lagi ke bahasa Indonesia. Banyak, luas, kaya. Ya, maknanya juga sangat indah. Bukan hanya itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Allati taqumu bin nufus. Bukan hanya itu, bukan hanya bahasanya yang sangat luas, yang sangat jelas, dan yang sangat fasih. Kata beliau, terlebih-lebih bahasa Arab adalah mententramkan jiwa manusia. Membuat manusia tentram jiwanya. Karena dengan dia mampu berbahasa Arab, dia paham apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia paham dan bahkan dia meneteskan air mata tanpa dia buat-buat karena dia memahami tatkala dia membacakan Al-Quran, tatkala dia melantunkan Al-Quran, di saat dia salat, di saat dia membaca, dia tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
karena dia mentadaburinya, menghayatinya per kalimat demi per kalimat, perkata demi kata. Dia paham benar apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan inilah yang seharusnya bagi seorang pemuda, dia harus giat, bersungguh-sungguh memahami bahasa Arab, memahami agamanya, karena dia tidak bisa memahami agamanya kecuali dengan dia memahami bahasa Arab. Kemudian juga Allah menegaskan, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192, bisa antum buka sampai 195. Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi dengan bahasa yang sangat tegas. Allah mengatakan nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakunu minal mundarin bilisanin arabiyyin mubin, kata Allah. Dan sebelumnya wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin, kata Allah. Dan sungguh, kata Allah, benar-benar lagi Allah mengulangkan, menegaskan lagi dengan penegasan dengan huruf inna. Nanti anda akan belajar apa huruf inna ini. Bukan hanya sekedar kabar berita biasa. Ini suatu penegasan yang Allah tegaskan. Innahu, hunya itu adalah sesungguhnya Al-Quran. Benar-benar kami turunkan dengan, ya, benar-benar kami turunkan. Ya, Allah maksudnya Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. Nazzala bihir ruhul amin. Nazzala bihir ruhul amin. Ya, dan kami diturunkan, dibawa oleh malaikat Jibril. Ruhul amin adalah salah satu nama malaikat Jibril. Ya. Ar-Ruhul Amin, maksudnya yang memasukkan, yang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, ya, agar kamu menjadi salah satu di antara orang-orang yang memberikan peringatan, munzirin, ya, kepada hatimu, kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan melalui malaikat Jibril, yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi kita yang mulia ala qalbika, di dalam hatinya, ditalkin tatkala itu, ya Muhammad ikra, wahai Muhammad bacalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lastu biqari'in, sesungguhnya aku bukan orang yang pandai membaca. Diulangin lagi sekali lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, lastu biqari'in, sesungguhnya aku bukan orang yang bisa membaca, sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepadanya. Turunlah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah menegaskan bilisanin arabiyyin mubin. Dengan bahasa apa Allah menurunkan Al-Quran tersebut? Dan kepada nabinya juga berbahasa Arab.
bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mulia, juga berbahasa Arab, berbicara kepada Rabb-nya dengan bahasa Arab, berbicara kepada para sahabatnya dengan bahasa Arab, mengajarkan kepada para sahabatnya tentang agama yang mulia ini dengan bahasa Arab. Dan sampai kepada kita, sampai detik ini, dan sampai hari akhir kiamat, atau hari kiamat, hari akhir, yaumul kiamah, tetap Islam dengan bahasa Arab. Syariat Islam ini disampaikan dengan bahasa Arab. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di menafsirkan ayat tersebut, surat As-Su'ara ayat 192 sampai 195. Beliau mengatakan, bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Bahasanya para rasul dan juga bahasanya malaikat yang diutus untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahasa Arab juga bahasa para penghuni surga. Tidak ada penghuni surga dengan bahasa Inggris. Tidak ada penghuni surga dengan bahasa Mandarin dan lain sebagainya. Tatkala di sana ya saling menyapa dengan Assalamualaikum ahlal jannah. Ya ahlal jannah, selamatlah bagi kamu wahai penduduk surga. Ya, semuanya dengan berbahasa Arab. Ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama, bahwasanya bahasa Arab adalah ya, agar kita memahami Al-Quran dan kitab para ulama. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasanya para rasul. Ya, dan para sahabat. Mereka mempelajari agama ini dengan bahasa Arab. Keutamaan yang ketiga, para ulama menjelaskan bahasa Arab adalah termasuk syiar Islam. Termasuk syiar Islam. Sungguh sangat merugi seorang yang kalau dia tidak bisa bahasa Arab. Dia sholat sehari 5 waktu. Dia menggunakan, melafadzkan doa-doa dengan bahasa Arab. Sungguh sangat ironis seorang muslim yang dia menadahkan tangannya kepada Rabb-nya. Berdoa untuk diberikan kemudahan, diberikan kepandaian, untuk meminta rezeki, untuk meminta kecerdasan, tapi dia tidak bisa meminta dengan bahasa Arab. Karena Rabb-nya adalah berbicara dengan bahasa Arab. Karena Tuhannya Allah Subhanahu wa taala berbahasa Arab. Maka itu Allah sampaikan perkataannya dalam Al-Quran, semuanya bahasa Arab. Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah doa kepadaku, kata Allah. Dengan bahasa Arab.
niscaya aku akan kabulkan segala permintaan kalian. Kemudian yang ketiga, keutamaan ketiga adalah syiar Islam. Kita harus bangga jadi seorang Muslim dengan bahasa resmi kita adalah bahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Az-Zumar ayat 27 sampai 28. Walaqad sarrafna walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan penegasan yang sangat jelas. Sesungguhnya kami membuat permisalan kepada manusia pada dalam Al-Qur'an ini. Sesungguhnya kami banyak membuat permisalan bagi manusia di dalam Al-Qur'an. Agar mereka dapat mempelajari, agar mereka dapat mengambil ibrah pelajaran di dalam Al-Qur'an tersebut. Qur'anan Arabiyyan, Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun. Dan bahasa Arab tersebut tidak ada yang sedikit pun yang membengkok atau tidak lurus. Tidak ada yang cacat sedikit pun. Di dalamnya juga di dalam Al-Quran tidak ada juga yang menyesatkan. Tidak ada yang menyimpang. La'allahum yattaqun. Agar mereka banyak mempelajari Al-Quran, banyak mentadaburinya dengan Al-Quran dengan bahasa Arab agar mereka bertakwa. Syekhul Islam Taimiyah mengomentari ayat tersebut, maksudnya al-lisanul arabi syiarul Islam wa ahlihi. Bahasa Arab atau bahasa Arab adalah syiar Islam dan syiarnya kaum muslimin. Ini disampaikan dalam kitabnya Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Al-lisanu al-arabi syiarul Islam wa ahlihi. Jadi jika seseorang dia berbahasa Inggris sangat pedenya tatkala dia di kendaraan dia berbahasa Inggris, tatkala dia di bis dengan dia bercakap kepada temannya bahasa Inggris, tatkala dia di kampusnya dia bangganya dengan berbahasa Inggris, kenapa kita tidak bangga sebagai seorang muslim? Kita bertemu sesama muslim dengan berbahasa Arab. Di kampus kita dengan bahasa Arab, di kelas kita bahasa Arab, di rumah kita bahasa Arab. Begitu tentramnya jiwa seseorang. Karena dia terbiasa bermuamalah dengan bahasa Arab sehingga dia mudah memahami kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, keutamaan bahasa Arab adalah syarat sebagai dai. Jika antum bercita-cita sebagai dai, sebagai pendakwah, harus bisa bahasa Arab. Jadi banyak kita di dunia sosial ini. Orang pandai bicara, retorikanya sangat bagus. Kan tapi dia
tidak becus membaca tidak becus membaca kitab-kitab para ulama. Tidak becus dia mempelajari nahwu. Belum selesai dia mempelajari shorof. Dan dia ingin digelar, ingin disebut sebagai dai, sebagai pendakwah, sebagai ustaz. Banyak sekali sampai sekarang. Dia tidak pernah bercengkrama dengan kitab-kitab para ulama. Dia belum pernah bagaimana indahnya di dalam penjelasan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia sudah berani berbicara tentang agama. Berat sebagai dai. Jika dia menyesatkan seseorang, maka dosanya ditanggung oleh dirinya sendiri. Berapa orang yang disesatkan olehnya, maka dia harus menanggung dosa orang-orang tersebut. Ya, maka tidak mudah jadi seorang dai. Ya. Keutamaan yang kelima. Jika seorang sudah paham, pandai dengan bahasa Arab, dia paham dengan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam ceramah-ceramahnya, dalam tulisannya, dalam karya-karyanya. Karena sangat indah sehingga seseorang langsung paham apa yang disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana tadi Anda contohkan, itu bukan ulama yang tadi Anda putarkan video. Itu hanya seorang dai dari negeri Timur Tengah. Ya bukan ulama. Tapi dengan begitu Anda tidak mengerti apa yang disampaikannya. Padahal yang disampaikan banyak mutiara, banyak faedah yang Anda tidak tahu. Yang berikutnya, faedah yang keenam. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia di antara bahasa-bahasa yang lain atau dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab memiliki grammar yang sangat indah, kosakata yang sangat banyak, yang meluas sebagai lautan api, sebagai lautan yang dalam. Ya. Kemudian juga bahasa Arab sangat mudah dipelajari. Sangat mudah dipelajari bagi orang-orang yang ingin sungguh-sungguh mempelajarinya. Yang benar-benar dia ingin mengetahui keindahan bahasa Arab. Maka jika seseorang dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya. Allah akan mudahkan bagi orang yang bersungguh-sungguh mempelajari agamanya. Dan Allah akan beri jalan keluar tatkala dia mendapatkan kesulitan. Dan dalam bahasa Arab pun punya uslub-uslub atau syair-syair yang sangat indah atau uslub susunan yang sangat indah yang tidak bisa ada yang mengalahkan bahasa-bahasa yang di dunia ini.
Tidak ada satu bahasa pun yang menandingi bahasa Arab. Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan dalam perkataannya yang sangat masyhur dan dikutip oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Iqtida' Shiratal Mustaqim, ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab. Sesungguhnya bahasa Arab adalah termasuk bagian agama kalian. Lihat, Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin yang bahasanya fasih, yang bahasanya sangat indah, yang belum dikotori dengan satu atau dengan bahasa-bahasa yang lain, belum tercampuri, belum berkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang lain. Umar paham sekali bahwasanya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Satu bagian agama berarti menunjukkan bahwasanya ini sebagian kita harus mempelajari bagian ini. Jika kita tidak mempelajari bagian ini, maka kita tidak akan mendapati bagian yang lain, tidak akan memahami bagian-bagian yang lain dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Umar sangat paham sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat paham sekali bahwasanya pentingnya bahasa Arab. Karena dengan kita mempelajari bahasa Arab, kita sehingga jadi paham, jadi mengerti apa yang diinginkan Allah dan apa yang diinginkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidaklah seseorang dapat mengetahui, memahami dengan baik agama ini, melainkan dia harus melewati bahasa Arab tersebut, harus mempelajari bahasa Arab tersebut. Iya. Berkata lagi Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Dhahab, ya. Sajarat wa Al-Dhahab, ya, tentang masalah ya utamaan ya bahasa Arab. Beliau mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, dia dimudahkan untuk memahami seluruh cabang ilmu. Lihat, perhatikan Al-Imam Syafi'i mengatakan man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, maka dia akan menguasai segala cabang disiplin ilmu. Subhanallah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah telah menurunkan bahasa Arab ini, ya, menentukan dengan bahasa kalamullah, perkataan Allah, dengan bahasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan bahasanya para sahabat dan segenap para ulama. Maka jika antum ingin memahami semua itu, tidak lepas kita harus bersungguh-sungguh mempelajari bahasa Arab. Itu yang poin yang pertama yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, Anda secara singkat ingin menjelaskan perkembangan ilmu atau bahasa Arab ini. Pada tepatnya di Daulah Abbasiyah. Tatkala itu bahasa Arab dijadikan bahasa ilmu pengetahuan. Ya. Zaman apa? Daulah Abbasiyah.
Ya, jadi bahasa Arab itu menjadi sentral, ya. Jadi kunci atau bahasa ilmu, segala cabang ilmu. Ya, besar-besaran itu menerjemahkan berbagai disiplin ilmu dengan bahasa Arab. Translate dengan bahasa Arab. Kemudian juga yang lainnya dengan bahasa ya universal. Ya. Dan pada saat itulah ya Khalifah pada saat itu ya sangat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap bahasa Arab tersebut sehingga menjadi bahasa universal untuk mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Kemudian tatkala belum dibakukan ilmu nahwu dan ilmu sharaf pada tahun 69 Hijriah atau pada zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali, orang yang pertama kali pada zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau menangani waktu itu masalah untuk surat menyurat ya. Kemudian ada yang menulis surat kepada Amirul Mukminin, bahasa dengan susunan kata yang salah, yang salah. Kemudian ya, dibenarkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dan Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membakukan ilmu kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, yaitu yang dikenal dengan ilmu nahwu dan sharaf. Yang dikenal dengan ilmu nahwu dan sharaf. Dalam riwayat beliau seorang itu menuliskan surat innallaha ya, tulisannya innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi, fatal ya. Ya, kepada ini dengan mengkasrah kata-kata Rasul. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Ini sangat fatal. Maka tatkala itu ya atas didapat kesalahan yang sangat fatal, maka Abul Aswad ya dan yang lainnya ya berinisiatif untuk membakukan kaidah-kaidah atau dasar-dasar kaidah bahasa Arab ya pada masa itu. Kemudian muncullah ulama-ulama bahasa Arab di Basrah ya, yang pertama tadi Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian Khalil bin Ahmad, dan ya Sibawayh di Kufah juga ada Al-Kisai dan yang lainnya, sehingga para ulama tatkala itu berlomba-lomba untuk ya, membakukan kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu dengan membakukan ilmu nahwu dan sharaf. Mungkin ini mukadimah dari ana, semoga bermanfaat ya. Dan semoga menjadi motivasi bagi antum semua agar bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab ini, karena bahasa Arab adalah bahasa ahlul jannah, bahasanya para penduduk surga, dan cukuplah bagi kita jika tidak ada keutamaan yang lain melainkan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang setiap hari kita baca, yang setiap hari kita lantunkan. Kalau kita tidak ingin tahu ya apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ya, maka itu cukup bagi kita untuk giat untuk bersungguh-sungguh menguasai bahasa Arab.
Terlebih jika antum ingin menjadi seorang duat, seorang dai, maka itu syarat utama antum harus menguasai bahasa Arab. Iya. Mungkin pertemuan berikutnya baru kita insyaallah akan memakai kitab yang paling dasar, yang ini menurut anak mudah, dan memakai kitab durusul lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha, yaitu ya pelajaran bahasa Arab untuk orang ajam, bukan orang Arab. Makanya memang kitab ini disusun ya untuk orang-orang yang ajam. Kita ini orang ajam, orang yang bukan dari bangsa Arab, maka ini sangat cocok buat ya, terutama buat orang Indonesia. Mungkin itu, Ana kembalikan lagi ke Akhuna Ridho. Falyatafaddal. Jazakallahu khairan atas muqaddimah Ustadz Abdul Syakur MPD. Masya Allah, Masya Allah, wa Masya Allah. Sungguh indahnya kita sudah mendengarkan muqaddimah yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Syakur. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadikan cambukan khas bagi kita untuk semangat untuk belajar bahasa Arab. Bukan hanya di awal, namun di pertengahan. Bukan di pertengahan saja, tapi di akhir hayat kita terus belajar dan belajar tentang dinul Islam ini. Karena sesungguhnya menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu ada kewajiban bagi setiap muslim. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Ana persilahkan untuk menanyakan materi atau menanyakan terkait tentang bahasa Arab. Bagi yang akhwat dipersilahkan melalui chat ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan, silahkan bisa open mic ya. Tidak ada yang ini. Iya. Mungkin yang akhwat bisa lewat chat ya, teman-teman. Yang akhwat bisa lewat chat. Mungkin dari saya, Ustadz, dari moderator, Ustadz. Ya, Ustadz. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah nasihat, Ustadz. Mungkin minta nasihatnya kepada kami sebagai thalib yang mungkin awal-awal bersemangat giroh dalam belajar bahasa Arab ya, atau belajar agama. Namun penyakitnya kami sebagai thalib itu kan, waktu menjaga keistiqomahan di pertengah jalan kita tiba-tiba tidak lanjut lagi untuk belajar apapun itu ya, salah satunya belajar bahasa Arab. Mungkin itu adalah merupakan pertanyaan dan juga minta nasihat kepada seorang ustadz agar kita yang di sini, alhamdulillah sudah ada 10 orang yang bergabung, Masya Allah, Masya Allah, kita akan selalu istiqomah dalam menuntut belajar bahasa Arab. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan sangat bagus. Jika seseorang dia mengalami futur dalam belajar, yang pertama, ketahuilah oleh antum semua, sesungguhnya antum belum merasakan manisnya atau belum merasakan buahnya dengan apa yang kalian selama ini pelajari. Terutama tatkala kalian menikmati manisnya iman, manisnya sebuah keimanan. Sebuah keimanan tidaklah didapati melainkan dia selalu mengingat Allah. Dan paling
besar atau paling agung, sebaik-baiknya mengingat Allah adalah tatkala dia membaca Al-Quran. Tatkala dia membaca Al-Quran, mulai dia mengawali dengan kalimat per kalimat, dia mentadaburinya, bahkan dia menangis air matanya, muncullah rasa imannya. Maka di situ dia baru tahu ya besarnya bahasa, pentingnya bahasa Arab. Betapa besarnya ya keutamaan bahasa Arab. Maka dia sangat bodoh sekali jika dia tidak ingin menyelesaikan bahasa Arab tersebut. Jika tidak ingin menguasai bahasa Arab tersebut. Maka tatkala kita mengetahui keutamaan-keutamaan tersebut, maka rasa futur atau rasa malas itu semuanya menjadi sirna. Mudah kita lalui. Mudah kita hilangkan semua. Ya. Dan mudah kita merubah keadaan yang tadinya kita tidak semangat atau futur di tengah-tengah tatkala kita belajar, maka tatkala mengingat keutamaan-keutamaan tersebut, mengetahui besarnya manfaatnya, maka dia bangkit lagi untuk melanjutkan, untuk menguasai bahasa Arab tersebut. Dan begitu banyak ustadz-ustadz kita yang tadinya ya bukan dari pondok, dari ma'had, lalu karena dia bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu syar'i, dalam mempelajari bahasa Arab, maka dia paham, ya, bahkan dia kreatif dalam menulis risalah atau artikel-artikel dan lain sebagainya. Mungkin antum tahu ya, nyatanya banyak itu di Jogja, ya, di Yogyakarta itu ada namanya Ma'had Ilmi. Di situ banyak ya mahasiswa UGM yang mereka notabene seperti antum, kan tapi dia memanfaatkan waktunya dengan baik dan dia paham apa manfaatnya begitu besar bahasa Arab ini, bahkan mereka sampai mengorbankan kuliahnya demi yang ingin menguasai bahasa Arab. Bahkan tidak sedikit dari mereka ya meninggalkan atau keluar dari fakultasnya dan melanjutkan ke Madinah. Dan itu antum tahu semua ya. Maka dari itu ya jangan malas. Kata Rasulullah SAW berpesan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang kalian mendapatkan manfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kalian lemas dan kalian malas. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, akan membantu kita tatkala kita mendapatkan kesulitan-kesulitan ataupun tatkala kita dalam keadaan futur. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi? Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustadz. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Ustadz. Kalau tidak ada, pekan depan
semuanya wajib memiliki kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Kalau bisa langsung punya 3 jilid ya kayak gini tebal, atau kalau tidak 1 jilid dulu. Kita mulai dari awal ya. Sebelum Anda mulai, antum harus sudah menghafal mufradatnya. Sebelum Anda jelaskan, dari pelajaran yang pertama, wajib bagi antum semua menyetorkan kosakatanya minimal 5. Bagi akhwat, ya suara saja. Suara saja mendengarkan, tapi harus menghafal, wajib hukumnya, dan anak tidak akan mengajarkan kecuali antum sudah setoran kosakatanya. Dan ini anak terapkan setiap ya ingin pelajaran dimulai. Kalau tidak ada yang menghafal, konsekuensinya dia tidak boleh mengikuti pelajaran kita. Dan ini anak menjadi syarat untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab. Ya, peraturan anak yang anak buat untuk mengikuti bahasa Arab, maka dia wajib menyetor kosakata sebelum anak jelaskan pelajaran demi pelajaran, atau materi demi materi, atau bab demi bab. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nanti ada ujian ya, dan juga ada rapotnya, insya Allah ada syahadah. Maka ya harus bersungguh-sungguh dari awal. Ujiannya berupa lisan dan tulisan. Dan itu Anda terapkan sebulan sekali. Ya, bukan 1 semester, sebulan sekali. Nah, akan terapkan sebulan sekali. Ya. Dan insya Allah yang mumtaz, murtafi, atau komlot, dia akan mendapatkan hadiah. Ya, kemudian itu. Dan yang berikutnya, ya tentunya grup akhwat dan ikhwan dibuat terpisah. Ya, harus terpisah. Dan akhwat harus ada adminnya kalau bisa. Ikhwan juga harus ada adminnya. Sehingga tidak ikhtilaf. Ya. Itu mungkin kurang lebihnya peraturan itu. Mungkin nanti kalau ada tambahan, Ana akan sampaikan berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan waktu-waktu bisa berubah. Berdasarkan kebutuhan kita. Wallahu ta'ala alam. Oh iya, jazakallah khairan Ustadz, sudah diberitahu tata tertib untuk pembelajaran bahasa Arab secara daring. Insya Allah kita akan mulai minggu depan. Untuk terkait jadwal Ustadz, saya ingin menanyakan saja, ini belum didiskusikan sama teman-teman juga, tapi saya ingin menanyakan, apakah Ustadz tidak keberatan kalau pembelajaran bahasa Arab dilakukan pada pagi hari, Ustadz? Iya. Kalau pagi hari, hari apa itu? Mungkin belum didiskusikan, Ustadz, belum sampai ke situ, tapi saya hanya menanyakan secara umum saja, Ustadz. Baik. Kalau pagi, ya Anda mungkin bisa dalam sepekan sekali. Kalau malam juga mungkin sekali. Ya, mungkin kalau misalkan sepekan 2 kali bisa saja. Jadi pagi itu pertemuan sekali, kemudian di malam hari 1 pertemuan. Jadi dalam sepekan kita bisa tatap muka 2 kali pertemuan. Dan memang Anda rasa ini
kitab ini sangat tebal untuk menyelesaikan, tentunya membutuhkan waktu yang lama. Kalau jika satu pekan sekali ini rasanya lama menyelesaikan kitab ini, dan ana rasa antum mungkin banyak yang sudah pretel ya, sudah tidak, yang tadi disampaikan mungkin tidak istiqomah dan banyak kesibukan dan lain sebagainya. Ana khawatir itu. Dan bagi yang tidak lanjut, tidak ana berikan syahadanya ya, berikan rapotnya ya, dan tidak akan memberikan rekomendasi dan lain sebagainya, karena dia belum mapan dalam bahasa Arab dan dia belum memahami dengan baik, maka kami tidak memberikan sesuatu kepadanya. Itu saja. Ya. Baik Ustadz, Jadi jazakallah. kalau pagi insya Allah bisa ya, 1 pekan sekali, tapi waktunya nanti Ana akan lihat lagi karena jadwal Ana udah lumayan padat. Kemudian kalau malam juga kalau bisa satu kali. Ya. Oh, ya. Karena Ana selain ini Ana membina juga di Pesona Quran, itu setiap hari. Alhamdulillah kita sudah sampai jilid 2, dan teman-teman di Pesona Quran juga itu dari berbagai universitas, ada UNED, ada POLIJ, ada IAIN. Mereka sudah lumayan bahasa Arabnya, kemudian nahunya juga sudah selesai, ya, kemudian mereka juga mempelajari tauhid dan hafalan Qur'annya, ya, hafalan Qur'annya. Maka jadi Anda membagi waktu itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, oke. Insya Allah untuk Ustadz hari Sabtu malam sepertinya Ustadz bisa ya, Ustadz? Insya Allah nanti ini bisa, insya Allah. Karena melihat semangatnya para tolib di sini yang hadir, Masya Allah ada 10. Masya Allah, 10 ada 10. Ya, kalau bisa dibuat segera atau dibuka lagi segera, agar anak nggak mau nanti pas di jalan ada murid baru lagi. Ini juga menjadi hambatan buat kami. Iya. Yes, sir. Jadi kalau terakhir antum mencari peserta, baik yang ikhwan maupun akhwat, itu 1 pekan ini. Setelah itu Anda nggak nerima lagi karena akan merusak proses belajar mengajar. Jika ada yang baru, ya, dia tidak paham lagi, nanti ketinggalan. Ya. Kemudian kita sudah sampai bab berapa atau sampai pelajaran apa, ada lagi baru lagi. Ini kesulitan bagi kami dalam mengajarkan materinya karena ada yang baru belum paham sama sekali. Kemudian kita sudah dapat pelajaran yang sudah mendalam, jadi sehingga kesulitan untuk mengajarkan dalam beberapa tingkatan atau ada peserta baru lagi, sehingga kami tidak bisa menyampaikan materi dengan baik nantinya. Maka kalau jika ingin membuka lagi, setelah jika ingin membuka peserta baru lagi, maka diharapkan membuat angkatan saja. Ini angkatan pertama dalam belajar bahasa Arab secara daring. Kemudian nanti kalau sudah mungkin antum sudah berjalan dengan baik, maka bikin angkatan kedua, ya, grup lagi gitu, sehingga tidak akan menghambat proses belajar mengajar kita. Itu saja. Barakallah. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau ditanyakan terkait sistem pembelajaran bahasa Arab. Dimohon mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sangat dipersilahkan demi untuk kelancaran dalam belajar bahasa Arab. Ya, dimohon dipersilahkan bagi yang ingin bertanya.
Tape kalau tidak ada mungkin ditutup saja. Ya, Tapi ingat ya, sebelum ini kita tutup, jadi sebelum besok kita mulai, ya anak pertama yang ingatkan, anak nggak mau ya ada yang daftar lagi di tengah-tengah atau setelah kita sudah belajar sudah cukup ya anggotanya, mungkin anak kasih waktu seminggu ini lagi. Kemudian sebelum kita belajar harus sudah menghafal minimal 5 kosakata dan tanpa melihat buku. Dan metode Ana agak cepat. Antum sebelum Ana jelaskan, antum harus sudah baca-baca dulu minimal. Ya. Minimal baca-baca walaupun belum paham nggak apa-apa. Yang penting baca-baca dulu karena Ana agak cepat metodenya. Oh, iya. Itu. Oh ya, Ustadz, mohon maaf sebelumnya Ustadz. Mungkin saya mendapatkan unduhan juga buku Duga PDF yang digunakan oleh Roja TV. Itu apakah boleh saya jadikan rujukan Ustadz buat teman-teman mungkin? Iya, itu sama ya. Ya, benar, sama. Dan insya Allah nanti saya kalau dapat izin dari Ustadz juga kalau boleh menggunakan PDF itu, ya, nanti saya share ke teman-teman di grup dan juga untuk sambil menunggu. Untuk PDF itu bisa jadi rujukan atau bisa jadi buku panduan, akan tapi Ana minta dicetak karena nanti Ana mewajibkan bagi kalian untuk ditulis di kertasnya itu ya, ditulis di kertasnya. Jadi misalkan penjelasannya atau artinya atau maksudnya itu harus ditulis di sampingnya ya. Jadi kalau di PDF Ana rasa dan Ana yakin tidak bisa ditulis catatan-catatan yang antum dapati seperti itu. Minimal harus di print ya, harus di print misalkan pelajaran pertama dulu gitu. Kalau memang tidak memiliki dana atau biaya, maka ya di print seperlunya dulu, mungkin 3 lembar dulu atau 5 lembar dulu, nanti berikutnya ditambah lagi dan Ana wajibkan untuk punya karena nanti akan menulis yang akan ada catatan tentunya baik penjelasan dan arti atau maksud dan lain sebagainya atau metode dalam mengajar kitab ini. Nah, baik Ustadz, terus kemudian saya mau izin menawarkan kepada Ustadz, perlukah saya nanti waktu pembelajaran bahasa Arab di screen share, maksudnya PDF-nya nanti saya tampilkan di Zoom agar teman-teman juga bisa ngikutin? Iya perlu. Perlu, oke. Iya bagus, perlu. Iya perlu, iya. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik. Mungkin itu saja yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Syakur. Karena sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ini sudah menunjukkan pukul 20.50 ya. Baik Ustadz, untuk konfirmasi apakah 1 minggu itu 1 kali atau 2 kali, insya Allah besok Ahad nanti saya kabari lagi. Yang jelas untuk pertemuan minggu depan, insya Allah untuk hari Sabtu malam itu jadi jadwal tetap kami insya Allah setelah ba'da Isya insya Allah. Ya itu aja Ustaz. Baik, kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya Ustadz.